Cinta Terlarang, Mantan Mafia, Bab 17, Taman Kota. Jalanan di kota metropolitan malam ini begitu padat merayap, bahkan tak ada celah bagi semut untuk berjalan. Suara klakson saling bersahutan dikala traffic light berubah berwarna hijau. Seakan tak sabar untuk sampaikan tujuannya masing-masing, Eric tersentak kaget saat suara klakson dari kendaraan belakangnya. "Woi, mata lu buta apa gimana? Udah hijau itu!" teriak pengendara di belakang Eric. Eric mengumpat ingin segera turun, tetapi urung ketika mendapati suara klakson dari pengendara yang lain. Dengan sangat amat terpaksa Eric melajukan mobil sportnya. Giselle kira Annabelle, wanita bermata hazel itu, semakin membuatku menggila. Bahkan dengan tidak sadar kamu menggantikan Kirania di pikiranku. Eric menggelengkan kepalanya berharap, bayangkan LE-nya dari pikirannya. Apa ia jatuh cinta? Mungkin satu kotak susu strawberry bisa menenangkan pikirannya. Lantas ia membelokkan setir kemudinya ke arah minimarket terdekat. Pergerakannya tak luput dari pandangan semua orang, terutama kaum hawa yang menjerit heboh. Karena kedatangan pewaris Ludovic ini, Eric masih mengenakan kemeja kerjanya yang sudah sedikit berantakan dan digulung hingga ke siku, semakin menonjolkan otot bisepnya yang kekar. Ia yang memang sudah terbiasa dengan hal seperti ini, hanya acuh tak peduli. Tujuannya adalah kerak minuman, tangannya terulur hendak mengambil yang ia cari. Kedua tangan itu saling bertumpu mengambil barang yang sama, rasa hangat dan nyaman. Mereka rasakan. Bola mata mereka saling bersibobrok hingga beberapa detik ke depan. Ada getaran aneh yang menyambangi keduanya. Tak ada niat untuk saling melepaskan, seolah mereka menikmatinya. Hingga suara anak kecil yang mengagetkan keduanya. Om sama Tante udah geger tapi masih rebutan susu. Keletuk anak kecil berjenis kelamin laki-laki itu. Keduanya tersadar dan melepaskan susu kotak itu. Secara bersamaan, mereka salah tingkah. Eric melu, setengah mati karena kepargok untuk kedua kalinya menyentuh susu favoritnya. Kel berdehem mati-matian menahan tawa. Dengan ekspresi Eric yang tengah menahan malu ini. "Kalau mau ketawa-ketawa aja nggak usah ditahan," ucapnya ketus menatap alay. Nggak kok, ambil aja nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ya dek, jawab Ellen menoleh ke arah bocah kecil yang tadi menegurnya. "Nggak, saya hanya salah ambil, niatnya mau ambil minuman soda ini," kilah Eric. Tangannya terulur mengambil asal minuman bersoda ini, lalu ia pergi menuju kasir, niat hati mencari minuman favoritnya, agar pikirannya lebih rileks. Malah Tuhan mempertemukan dengan si penyebab masalah. Nyasu. Eric tersentak saat pipi kanannya terasa dingin. Eric menoleh mendapati sosok wanita menempelkan susu kotak strawberry itu. "Buat lo," ucapnya mengulurkan benda itu di hadapan Eric. Tetapi si empunya tak bergeming sama sekali. "Cika, ambil Ella. Nggak usah malu." Ella memaksa Eric untuk menerimanya dan menukarnya dengan kaleng soda yang sedari tadi hanya dijadikan mainan oleh Eric. Ia pun ikut mendudukkan pantatnya di kursi besi bersama Eric. Mereka berdua tengah berada di taman dekat minimarket tadi. Ella tak sengaja melihat siluet pria di sampingnya ini duduk sendirian saat dirinya hendak masuk ke dalam mobil, dan disinilah mereka berdua duduk di bangku taman yang cukup sepi sebab waktu yang hampir tengah malam ini. Hembusan angin menyapu permukaan kulit mulus Ella yang hanya mengenakan kaos oversize warna hitam, tapi tak membuatnya bergeming, justru ia menikmatinya. Mungkin jika wanita menye-menye sudah merengek kedinginan. Jemari lentiknya terangkat menyelipkan helaian rambut yang terkena angin ke daun telinga. Pergerakannya tak luput dari pandangan Eric. Jadilah diri sendiri apapun itu. Kita tidak perlu terlihat sempurna di mata orang lain, karena orang itu akan bersinar dengan ketidaksempurnakannya jika ia mau menerima itu, ucapnya setelah menenggak minuman kaleng milik Eric hingga tandas dalam satu tegukan. Eric terdiam, entah apa yang dipikirkan di otaknya. Atau malah justru salah fokus dengan wajah Ella yang semakin cantik ketika terpantul oleh sialnya cahaya lampu taman ini. "Tenang Kol, gue gak bakalan kasih tahu siapa-siapa. Kalau lo suka minik cucu daripada minuman orang gede," bisiknya nakal lalu pergi meninggalkan Eric. Tak lama mobil Lamborghini Aventador putih itu
melaju angkuh di jalanan yang cukup sepi ini. Erik menggeram dan untuk kesekian kalinya, ia dibuat mati kutu. Ingin mengumpat tapi tak tega ketika melihat wajah imutnya, namun tidak dengan tingkahnya mirip Dajjal itu. Bibirnya tersenyum simpul menatap susu kotak pemberian dari El tersebut. Erik membelokkan setir kemudinya menuju markas, atau lebih tepatnya tempat berkumpul bersama sahabatnya, karena ia tak mempunyai geng atau komunitas lainnya. Memasuki bangunan yang memiliki 2 lantai ini cukup rapi dan terawat, karena Erik selalu memanggil orang untuk membersihkan setiap 2 hari sekali. Di lantai 1 terdapat sofa tamu dan ruang santai dengan TV yang cukup lebar biasa digunakan untuk main PS. Di belakang terdapat 1 kamar dan dapur. Lalu di lantai atas ada 3 ruangan 2D, antaranya adalah kamar pribadi dan 1 lagi ruang kerja untuk Erik jika sedang tidak mood di kantor. Erik berjalan dengan bersenandung ria, sembari memandangi susu kotak pemberian Ellie, Angga dan Jonathan sampai dibuat melongo, sekaligus merinding ketika mendapati Erik berkelakuan aneh seperti itu. Fine, tadi siang di kantor dia gak kepentok sapu atau gagang pel kan? Tercetus Jonathan melirik Devanoya, sedang serius dengan ponselnya. Sikapnya aneh kan? Sedari dia masuk, senyum-senyum mandangin susu kotak itu. Apa jangan-jangan dipindah haluan, karena gak bisa move on dari Kirania, bisik Jonathan kepada Devano. Iya, Erik gila. Sambung Angga yang tak lepas menatap Erik. Cepat hubungi Om Anthony, anaknya gila jatuh cinta sama susu kotak. Panggil psikiater cepat Van cepetan. Teriak Angga heboh mengguncang lengan Devano yang tengah asik dengan ponselnya. Erik hanya melirik singkat, tidak memperdulikan ocehan sahabatnya. Sedangkan Devano juga melihatnya aneh, otaknya berpikir keras kira-kira kejadian apa yang membuat Erik seperti itu. Padahal dirinya tidak bersama Erik dalam hitungan beberapa jam, tapi Ian sudah melewatkan sesuatu ini. Tim, Relo hanya melirik singkat ketika ponselnya berbunyi. Memilih acuh ia kembali memejamkan matanya yang sudah teramat mengantuk itu. Tim, Tele menggeram. Kala ponselnya terus berbunyi dengar. Menahan emosi Elo mengambil ponselnya secara kasar. Tambah 62.899 kali. Tahakas. Cin, apa nomor siapa sih ini gak jelas banget. Gerutunya ketika membuka ponsel itu mendapati seseorang mengirim pesan dengan singkat, padat, dan gak jelas. Gak semua orang tahu nomor ponsel gue. Siapa ya? Rele terus berpikir karena hanya orang-orang terdekat saja yang mempunyai nomor ponselnya. Dan mereka tidak seberani itu untuk menyebarluaskannya. Bodoh nggak jelas juga. Ella meletakkan ponselnya kembali di meja nakas, lalu ia lebih baik memilih memejamkan matanya karena besok ada visit pagi.